Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KH Project. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang tools yang lebih lanjut dari Microsoft Excel 2013. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, share, and comment apabila ada kendala selama proses pembelajaran dari video ini, dan enjoy the video. Thank you. Nah, untuk materi pertama kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu introduction dari Microsoft Excel. Objektif dari sesi pertama ini atau introduction dari Excel ini atau Microsoft Excel ini adalah pertama, dapat mengidentifikasi dasar-dasar analisis informasi, kemudian dapat mengidentifikasi jenis laporan dan formatnya, serta dapat mengeksplorasi analisis informasi dan tools dari pelaporan atau reporting. Yang pertama itu, sebelum kita masuk ke materi dari reporting, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang dasar teorinya, itu dari laporan itu sendiri. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui data itu apa sih. Data adalah fakta, angka, ataupun gagasan mentah yang dapat berbentuk angka, teks, ataupun gambar, ataupun visual. Harus diproses, yang mana data tersebut harus diproses dan juga ditransformasikan ke dalam format yang dimengerti dan terorganisir. Nah, data yang diproses dikenal sebagai informasi, atau kumpulan data yang sudah diproses ataupun sudah ada hasilnya itu dinamakan informasi. Terkadang informasi dalam suatu konteks dapat menjadi data dalam konteks lainnya. Jadi informasi itu bermakna multi value. Jadi katanya jamak dari informasi itu. Sumber data atau resource data itu caranya itu untuk mendapatkannya itu pertama itu dari buku besar penjualan, juga dari buku besar pembelian, juga dapat dari buku besar hutang dan tagihan, serta buku besar dari tagihan-tagihan. Nah, ini cara untuk mendapatkan sumber data dari organisasi. Selanjutnya, jenis informasi dan analisis informasi. Nah, jenis informasi itu ada 3. Pertama ada strategi, operasional, dan statistik. 3 jenis ini saling berkaitan. Nah, untuk dapat menyinkronkan 3 jenis informasi ini, kita harus menganalisis informasi, yang mana pengertiannya adalah data yang telah dikumpulkan dapat diperiksa. Apabila sudah diperiksa ataupun sebelum diperiksa, itu data yang dikumpulkan kita sharing atau kita sorting. Apabila sudah di sorting dan juga diperiksa, maka akan dievaluasi apakah layak untuk dipublish ataupun tidak. Nah, untuk pengambilan keputusan itu adalah yang tadi saya bilang, apakah data-data yang kita sudah evaluasi itu layak untuk dipublish atau tidak. Itu dari pengambilan keputusan. Penjelasan itu adalah pengertian dari analisis informasi. Selanjutnya adalah manfaat analisis informasi. Manfaat analisis informasi itu ada 5. Yang pertama adalah memungkinkan suatu organisasi untuk membuat strategi dan taktik bisnis. Selanjutnya, dapat membantu organisasi untuk melakukan operasi bisnis sehari-hari, serta memungkinkan manajer untuk melacak kinerja organisasi, serta memberikan solusi untuk masalah bisnis, dan juga dapat membantu untuk mengidentifikasi tren pasar yang sedang booming itu apa. Selanjutnya adalah mempersiapkan data untuk dianalisis. Nah, untuk mendapatkan data atau informasi yang valid, kita harus mempersiapkan data-data yang valid juga, yang benar-benar mantap. Nah, untuk menyiapkannya data untuk analisis ada 3 cara. Yang pertama adalah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, kemudian data-data yang dari berbagai sumber itu di sorting atau di filtering atau di sharing. Kemudian apabila sudah di filter dan sharing, maka akan dievaluasi, akan diambil keputusannya itu gimana. Itu untuk mempersiapkan analisis dari data. Selanjutnya adalah proses pembuatan laporan. Anda perlu memantau kinerja berbagai bidang bisnis Anda. Untuk ini Anda perlu membuat berbagai laporan bisnis. Nah, di sini untuk laporan bisnis yang biasa digunakan adalah, sebelum kita mengetahui laporan bisnis, yang terlebih dahulu mengetahui proses pembuatan laporan itu kayak gimana sih. Pembuatan laporan adalah mengambil data mentah dari berbagai sumber, kemudian diubah data mentah itu menjadi informasi yang bermanfaat ataupun valid. Proses untuk meningkatkan kinerja bisnis itu kita harus melakukan analisis informasi sesuai dengan pengertian yang sebelumnya. Nah, ini penjelasan gambarnya. Habis data dikumpulkan, maka akan menghasilkan suatu informasi. Nah, suatu informasi itu akan dilaporin. Habis sudah dilaporin ke bagian mana, habis itu dianalisis dari reporting data tersebut atau informasi tersebut, maka habis sudah di reporting atau sudah dianalisis, maka langkah selanjutnya ada actionnya atau tindakannya. Mau dikemanain data-data yang sudah dikumpulkan atau informasi yang sudah dikumpulkan, mau dijadikan apa.
apakah dipublish atau turun. Selanjutnya adalah jenis laporan, itu ada 3, ada jenis laporan keuangan, penjualan, dan inventaris. Yang pertama adalah jenis laporan keuangan. Nah, tujuannya adalah untuk melacak status keuangan suatu organisasi dalam format yang direkam secara sistematis. Selanjutnya, laporan penjualan biasanya digunakan untuk manajemen penjualan yang efektif. Kita dapat mengizinkan untuk melacak proses bisnis sehari-hari, mengukur kinerja atau produktivitas bisnis saat ini, membuat proyeksi penjualan, dan mengambil tindakan korektif. Dan yang terakhir adalah laporan inventaris. Tujuannya adalah untuk menyimpan catatan bahan baku dan barang jadi yang disimpan di berbagai gudang. Ya, untuk laporan inventaris biasanya untuk apa sih, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah laporan keuangan. Berikut ini dibuat berdasarkan berbagai jenis kegiatan. Nah, ini adalah mengidentifikasi berbagai jenis laporan. Itu ada laporan laba rugi, ada neraca keuangan, dan juga ada laporan arus kas. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai format pelaporan. Laporan bisnis pengertiannya adalah untuk memberikan pemeriksaan status yang cepat serta membantu memantau kemajuan organisasi menuju sasaran bisnis yang strategis. Nah, format laporannya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4, ada tekstual, berbentuk tekstual, ada yang bentuk flat atau datar, ada yang berbentuk grafis, dan ada juga yang berbentuk dengan hierarkis. Format teks digunakan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil analisis informasi kepada para pemangku kepentingan bisnis yang diperlukan. Serta format tabular menyajikan informasi dengan cara terstruktur untuk mengatur data dalam array baris dan kolom persegi panjang. Contohnya seperti ini, dari format teks dan juga tabular yang disatukan. Selanjutnya adalah format grafis. Biasanya digunakan untuk menyajikan informasi yang dikumpulkan dan disempurnakan secara visual. Gambar berikut menunjukkan laporan dari format grafis, atau contoh berikut adalah format grafis. Dan inilah hierarki, mengizinkan mengatur kumpulan informasi dalam struktur mirip tree atau pohon. Ini menggambarkan hubungan makanya ini seperti biasa digunakan untuk tabel organisasi. Nah, selanjutnya adalah alat tools yang digunakan untuk perhitungan, analisis, dan pelaporan atau reporting. Itu ada 3 yang bisa digunakan. Pertama ada SAP, ada Tally, dan juga ada Microsoft Excel. Nah, SAP ini apa sih? SAP ini adalah tools yang digunakan secara luas untuk analisis informasi dan perencanaan sumber daya. Biasa digunakan untuk relasi reporting pada aplikasi atau software engineering gitu. Software kayak web ataupun software desktop seperti itu. Selanjutnya ada Tally. Tally adalah ERP yang memiliki kemampuan akuntansi dan inventaris yang luas. Bisa digunakan untuk anak akuntansi ataupun anak bisnis. Dan yang terakhir adalah Microsoft Excel yang akan kita bahas atau kita tindak lanjuti materi ini. Adalah tools analisis data yang dibundle dengan suite Microsoft Office dan banyak digunakan untuk memproses, menganalisis, dan mengambil data secara efisien. Itu cukup sekian dari materi introduction dari Microsoft Excel. Terima kasih.